Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah rahasia besar di balik usia 40 tahun. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut sebagai fase yang spesial. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur tersebut, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut ilmu psikologi, umur 40 adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap. Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40. Contohnya, kalau seseorang terbiasa mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, begal, korupsi, culas, munafik, dan zalim, laku itu akan menjadi candu baginya sampai mati kecuali jika Allah merahmatinya. Boleh dikata usia 40 adalah momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Karena itu Hairil Anwar menegaskan, sekali berarti sudah itu mati. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase. Aulad, yaitu sejak lahir hingga balik, yaitu 15 tahun. Syabab, sejak balik sampai usia 40 tahun. Kuhul, usia 40 tahun hingga 60 tahun. Syuyuh, umur 60 tahun ke atas. Konon ketika Imam Syafi'i berumur 40 tahun, dia berjalan memakai tongkat. Ketika ditanya hal itu, dia berkata, supaya saya selalu ingat bahwa saya adalah seorang musafir. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di atas 40 tahun, yaitu sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Kedua, tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial, dan teladan. Ketiga, tanggung jawab ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri, suami, saudari, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 juga menegaskan keistimewaan umur di atas 40. Ayat tersebut mengingatkan mereka yang akan, sedang, atau telah menginjak umur 40 tahun. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Pertama, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang selama ini telah direkuk. Kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah mengantarkannya ke umur 40 tahun, yang telah berhasil menjadikan anaknya sukses dalam berbagai bidang. Ketiga, komitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari sumber lain, banyak orang belum menyadari bahwa Al-Quran telah membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun manusia telah mencapai usia yang matang dan mencapai kesempurnaan. Usia 40 tahun adalah usia yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran tokoh-tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun, yaitu usia yang matang. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus Allah menjadi Rasul di usia 40 tahun, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa diutusnya Rasulullah SAW yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada rahasia apa di balik usia 40 tahun? Dalam Al-Quran, usia 40 tahun telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Duhai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Imam Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa awal kematangan berpikir dan kematangan emosional seseorang terjadi pada usia 30 atau 33 tahun. Sementara puncak kematangan manusia jatuh pada usia 40 tahun. Artinya, seseorang hidup hingga apabila dia telah dewasa, yaitu sempurna kekuatan, logika, dan pandangannya, minimal usia 33 atau 30 tahun. Dan umurnya sampai 40 tahun, kesempurnaan usia, yaitu puncak kematangan. Lihat Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin As-Suyuti, Tafsirul Jalalain, halaman 503. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan padanya. Juga kepada kedua orang tuanya sehingga ia terus mensyukurinya. Imam Malik berkata, "Aku mendapati para ulama di berbagai negeri. Mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaulan bersama manusia. Ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia." Kitab Al-Jami, li Ahkamil Quran, nomor 218. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya. Tafsir Al-Quranul Azim, nomor 623. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, para ulama pakar tasfir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka telah berusia 40 tahun. Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang mencapai usia 40 tahun, ia membaca doa seperti yang terdapat dalam ayat tadi. Fathul Qadir, nomor 24. Dari Imam Asy-Sya'bi, dari Imam Masruq, dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian telah menginjak umur 40 tahun, maka ambillah peringatan daripada Allah Azza wa Jalla." Imam Al-Ghazali Qaddasallahu ruhahu mengatakan, artinya, salah satu nasihat Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sabdanya, "Salah satu tanda Allah telah berpaling dari hambanya adalah kesibukan hamba yang bersangkutan pada hal yang tidak ada manfaat baginya. Sungguh, seseorang yang berlalu sesaat dalam usianya untuk selain ibadah yang menjadi tujuan penciptaannya, maka layak menjadi penyesalan panjang baginya. Orang yang melewati usia 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, hendaklah ia menyiapkan diri untuk neraka." Lihat Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ayyuhal Walad Walad, halaman 3. Dari beberapa penjelasan tadi, kita menemukan bahwa ada pesan dan peringatan bagi orang tua yang sudah berusia 40 tahun. Di satu sisi, usia 40 tahun adalah usia matangnya seseorang menginjak fase kehidupan dewasa. Sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang sudah berusia 40 tahun agar kembali takorup atau mendekatkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Itu merupakan sinyal notifikasi dari Allah agar pada usia 40 tahun sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk eling dan waspada. Ibarat sebuah pohon, usia 40 tahun adalah usia ketika akar dan batang pohon sudah kokoh. Tidak seperti usia pohon yang masih muda dan masih mudah untuk dibengkokkan, dan masih sangat fleksibel untuk dibentuk ulang sesuai keinginan. Begitu juga manusia yang sudah berusia 40 tahun. Karakter dan kepribadiannya mencapai puncak dari kematangan berpikir dan bertindak. Mereka yang sudah berusia 40 tahun cenderung sudah tidak peduli lagi terhadap nasihat dan ucapan seseorang mengenai dirinya. Sebagaimana pohon yang sudah kokoh berakar dan berbatang kuat akan sulit untuk dibengkokkan atau dibentuk ulang. Kesimpulannya, ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, satu sisi adalah puncak kematangan seseorang, di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan dan peringatan agar segera kembali fokus beribadah kepada Allah. Karena di usia 40 tahun merupakan fase seseorang bersiap-siap untuk membawa bekal amal ibadah sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian nanti. Di umur 40 tahun, menurut perspektif Islam, adalah titik tolak yang sangat menentukan arah perjalanan hidup dan kehidupan anak manusia. Apabila seseorang diberi jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 40 tahun atau bahkan sampai 70 tahun, 2/3 perjalanan umurnya sudah dilalui. Ketika kita menyadari sisa umur ini tinggal sedikit, maka memahami langkah-langkah penting dalam memanfaatkan adalah sebuah keharusan. Reaksi psikologis yang positif dari seseorang yang mencapai usia 40 tahun akan muncul manakala ia memahami hakikat usia 40 tahun.
Pertama, usia 40 tahun adalah masa kedewasaan seseorang. Kedua, usia 40 tahun merupakan fase perubahan keyakinan hati dan pemikiran. Ketiga, usia 40 tahun adalah persimpangan jalan bagi setiap orang. Keempat, usia 40 tahun adalah permulaan penuaan seseorang. Langkah-langkah penting bagi yang sudah mencapai 40 tahun. Bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat. Ketika seseorang hamba sudah mencapai 40 tahun, banyak karunia yang Allah sudah berikan nikmatnya masa balita, masa remaja, masa di mana tulang dan otot masih kuat dan sehat. Allah Ta'ala memberi petunjuk agar kita senantiasa bersyukur dan terus meningkatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Dan pastikan di umur ini atau sisa umur ini, harta yang kita punya, beraktivitas dalam sehari Allah itu ridho. Melakukan amal soleh. Ketika seorang hamba menyadari bahwa usianya sudah mencapai 40 tahun, berarti Allah telah memberikan karunia-Nya yang sangat istimewa. Apalagi Allah memberikan kesempatan usia lebih dari 40 tahun. Tentu apabila kesempatan usia itu dimanfaatkan untuk taat dan mengerjakan amalan-amalan baik kepada Allah. Lebih perhatian dalam mendidik keluarga. Anak keturunan adalah perhiasan dan titipan yang Allah berikan kepada manusia pada saat di dunia yang mengantarkan bahagia di dunia dan di akhirat. Atau bisa jadi malah menjadi petaka buat manusia itu sendiri karena tidak dididik dengan baik. Na'udzubillah. Pada surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada manusia. Umur yang melebihi 40 tahun itu merupakan anugerah kepada manusia tersebut. Karena jarang manusia yang diberikan umur sampai 40 tahun. Karena itu merupakan takdir yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika manusia sudah memasuki umur 40 tahun, maka banyak sekali cobaan seperti penyakit, ekonomi, sudah tidak kuat untuk beraktivitas yang berat-berat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.